Mulailah menjadi pribadi yang tenang, berikut triks memiliki sikap tenang yang harus kamu miliki. Hiruk-pikuk kehidupan manusia, tidak dapat dipisahkan dari tekanan dan stres. Meskipun kamu menikmati pekerjaanmu, ada saatnya pekerjaan akan terasa berat. Belum lagi dengan hal-hal di luar kendali, yang sering datang secara tiba-tiba. Namun, apabila kamu sudah memiliki strategi tersendiri, untuk tetap bisa bersikap tenang, kamu akan tetap merasa fokus pada tujuan, bahkan di hari-hari yang terduga, dan penuh tekanan. Tetap bersikap tenang, bisa membuat kamu menjadi lebih optimis dan tetap berpikiran positif. Kamu juga akan bisa mengembangkan kebiasaan yang baik untuk melihat sisi positif dari berbagai hal. Selain itu, kamu juga bisa mengendalikan dan mengelola emosi dengan lebih baik. Sebelum itu, jangan lupa ikuti terus video di channel Belajar Bijaksana, dengan klik tombol subscribe, like dan share. Penting untuk mempelajari cara berpikir seseorang, agar kamu bisa ikut merasakan, termasuk berempati, dan ikut memikirkan solusi, apa yang dialami orang lain. Ini bisa membuatmu menjadi pribadi yang lebih sabar, dalam menghadapi masalah, dan cerdas mengambil keputusan. Orang yang cerdas, biasanya tidak bicara hal yang tidak perlu. Mereka akan menjawab, bila ditanya, dan terus terang mengatakan tidak bisa, bila memang tidak tahu jawabannya. Orang cerdas, lebih senang membiarkan dirinya diam, mendengarkan karena mereka, suka mendapat informasi baru yang masuk. Kepalanya seperti ember, yang menampung kucuran wawasan baru, dari sumber-sumber di sekitarnya. Saat terdiam, mereka mencerna baik-baik, memilah mana yang penting, mana yang tidak. Menanamkan pada dirinya prinsip baru dari ilmu itu, bahkan besar kemungkinan, mereka menerapkannya di kehidupan sehari-hari, agar senantiasa ingat, dan diamalkan demi kebajikan. Beberapa orang cerdas memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tetapi itu karena mereka memahami, dan yakin tentang sejauh mana kemampuannya. Beda lagi dengan sikap sombong, yang cenderung membanggakan diri, padahal sebenarnya belum tahu, apakah dirinya sanggup atau tidak. Cara orang sombong bermain, adalah dengan merendahkan orang lain, dan membuat diri kita superior dari orang tersebut. Kamu termasuk tipe yang pede, atau sombong, nih? Kecerdasanmu tergantung dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, dan orang lain. Personal branding pada orang tenang biasanya seperti ini, hampir ketika orang yang berkepribadian tenang memasuki ruangan, rekan-rekannya merasa segan untuk mengganggunya. Ini karena mereka, tampak berwibawa, dan murah hati. Mereka bisa menempatkan diri untuk menjadi orang yang adil bagi dua belah pihak yang bertentangan, lalu memberikan solusi yang tepat tanpa menimbulkan perpecahan, dan pintar dalam membesarkan hati orang lain. Seperti itulah triks untuk menjadi pribadi tenang yang bisa kamu pelajari dan pahami untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video dalam channel Belajar Bijaksana ini bisa menjadikan sebuah inspirasi, motivasi dalam kehidupan sehari-hari kamu. Dan jangan lupa, ikuti terus channel Belajar Bijaksana, dengan klik tombol subscribe, like dan bagikan ke sosial media Anda agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Yang ketiga, peniadaan harapan. Saat berusia 20 tahun Agustus kemarin, usia yang cukup untuk menjadi dewasa, dan mulai mencapai harapan-harapan, dan mimpi-mimpi saat saya berusia jauh lebih muda. Namun, saya tak memilikinya, harapan-harapan itu. Hidup saya berjalan hanya untuk membunuh kebosanan. Jika ada hal buruk yang terjadi, saya tidak ada hak untuk kecewa, sebab saya bahkan tak mengusahakan kebalikannya. Apa yang Anda pikirkan, itulah yang akan Anda dapatkan. Yang keempat, ketiadaan ideal. Menurut Anda, seperti apa hidup seharusnya berjalan? Saya menganggap hidup berjalan seperti bajingan dan akan terus seperti bajingan. Saya ingat suatu kejadian, sebulan kemarin, lebih tepatnya. Saya makan mie ayam dibayari teman, yang mengatakan bahwa uangnya adalah hasil memenangkan perjudian. Sembari makan, saya bergurau, awas ya kalau aku sakit perut, yang dijawab oleh kawan yang lain, memangnya kamu peduli halal haram? Saya menjawab tidak, kemudian kembali makan mie ayam dengan tenang. Saya tidak percaya eskatologi dan Supreme Court dengan hakim berwujud entitas omni, tidak memiliki pandangan moral yang jelas, tidak pula taat pada aturan-aturan dasar. Selama saya tidak merugikan siapapun, di luar diri saya, biasanya saya akan bereaksi santai meskipun dunia menyebutnya tidak benar. Anda bisa menyebut bahwa saya menghancurkan diri saya sendiri. Saya tak peduli. Hal ini, seperti yang ditulis oleh seorang penulis, bernama Elsa Octavia, dalam laman Quora.
Cara untuk menjadi pribadi yang tenang, adalah dengan belajar memilah, mana hal-hal YG berada dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita, semisal contoh rezeki. Seperti halnya dari kutipan ayat dari Al-Quran tentang jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Seringkali, kita tidak tenang mengenai rezeki kita. Bagaimana esok hari? Semisal bagaimana bayar sekolah anak? Bagaimana membayar hutang? Bagaimana bayar kuliah esok? DSB. Ketidaktenangan ini, seringkali, membuat tidak bisa tidur, dan mengakibatkan kondisi tubuh menurun DLL. Padahal, jika kita ingat, bahwa rezeki di luar kontrol kita, sudah ada YG mengatur maka kita tidak akan berlebihan, memikirkan hal tersebut. Kenapa? Karena ya di luar kontrol kita. Akan tetapi kita tetap harus berusaha untuk menggapai rezeki tersebut. Percayalah bahwa setiap usaha YG kita lakukan pasti Allah berikan hasilnya. Apabila kita sudah ikhtiar, dan berdoa semaksimal mungkin, maka sisanya biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala YG mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala bekerja di luar logika kita. Sing penting kita sudah berusaha YG terbaik. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan juga seorang penulis bernama Dian Agustini dalam laman Quora, seperti ini. Yang pertama adalah, penerimaan. Saya menerima fakta bahwa dunia tidak berada di bawah kendali saya. Dunia ini pada dasarnya kejam dan jahat, tetapi lebih sering tidak peduli. Itulah mengapa hidup ini 10% adalah apa yang terjadi pada Anda, akibat dari kekejaman dan kejahatan dunia. Akan tetapi, 90-nya lagi adalah bagaimana Anda bereaksi terhadapnya sebab dunia tidak sepeduli itu pada Anda. Saya terbiasa diabaikan, jadi saya juga mulai mengabaikan segala hal. Yang kedua, pengalihan. Bohong, jika saya bilang, saya tak lagi bisa marah atau khawatir. Bohong juga, jika saya tak bisa bahagia sama sekali, atau mengalami periode keantusiasan yang besar atas sesuatu. Yang saya lakukan adalah, berhenti menunjukkannya di dunia nyata, sebab saya tahu semua orang, juga sama sehingga tidak akan ada yang peduli, pada saya. Saya membiarkan jari-jari saya melakukannya. Membiarkan Anda membaca emosi saya lewat simbol, dan kata-kata. Menyebarkannya lewat akun yang sayalah pengendali utamanya. Yang kelima, menghilangkan kebencian. Membenci itu melelahkan, sungguh. Sekarang, jika ada sesuatu yang tidak sesuai preferensi saya, biasanya saya abaikan saja. Tidak lagi berusaha terlibat dengan hal tersebut. Persetan, jika dianggap apatis. Kepedulian selalu membawa kekacauan. Pada akhirnya, bagi orang-orang dengan nature bergejolak seperti saya, menjadi tenang adalah tentang berhenti terlibat dalam kehidupan. Jadi sebenarnya untuk menjadi pribadi yang tenang cukup sederhana saja, gak neko-neko atau gak aneh-aneh. Misalnya saja, saat marah maka jangan terburu-buru meledakkan emosi. Kalau mendapat kabar tidak menyenangkan, jauhkan diri dari sumber berita, dan tarik napas dalam-dalam. Serukan dalam hati kalimat seperti ini, manusia itu ladangnya dosa, mereka tidak sempurna, itulah mengapa manusia bisa menyakiti dan tersakiti. Dengan berpikir seperti itu maka kamu bisa menurunkan ego, dan memaklumi berita yang baru saja terjadi. Lalu, kendalikan diri dengan tidak memberatkan satu pihak, yang bisa membuatmu terkesan tidak adil, dan kompor. Cobalah melihat masalah tidak hanya dari satu sudut pandang. Seperti kata Harper Lee dalam bukunya yang berjudul To Kill a Mockingbird. You never really understand a person until you consider things from his point of view. Penting untuk mempelajari cara berpikir seseorang, agar kamu bisa ikut merasakan, termasuk berempati, dan ikut memikirkan solusi, apa yang dialami orang lain. Ini bisa membuatmu menjadi pribadi yang lebih sabar, dalam menghadapi masalah, dan cerdas mengambil keputusan. Orang yang cerdas, biasanya tidak bicara hal yang tidak perlu. Mereka akan menjawab, bila ditanya, dan terus terang mengatakan tidak bisa, bila memang tidak tahu jawabannya. Orang cerdas, lebih senang membiarkan dirinya diam, mendengarkan karena mereka, suka mendapat informasi baru yang masuk. Kepalanya seperti ember, yang menampung kucuran wawasan baru, dari sumber-sumber di sekitarnya. Saat terdiam, mereka mencerna baik-baik, memilah mana yang penting, mana yang tidak,
menanamkan pada dirinya prinsip baru dari ilmu itu, bahkan besar kemungkinan mereka menerapkannya di kehidupan sehari-hari, agar senantiasa ingat dan diamalkan demi kebajikan. Beberapa orang cerdas memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tetapi itu karena mereka memahami dan yakin tentang sejauh mana kemampuannya. Beda lagi dengan sikap sombong, yang cenderung membanggakan diri, padahal sebenarnya belum tahu apakah dirinya sanggup atau tidak. Cara orang sombong bermain adalah dengan merendahkan orang lain dan membuat diri kita superior dari orang tersebut. Kamu termasuk tipe yang pede atau sombong, nih? Kecerdasanmu tergantung dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri dan orang lain. Personal branding pada orang tenang biasanya seperti ini, hampir ketika orang yang berkepribadian tenang memasuki ruangan, rekan-rekannya merasa segan untuk mengganggunya. Ini karena mereka tampak berwibawa dan murah hati. Mereka bisa menempatkan diri untuk menjadi orang yang adil bagi dua belah pihak yang bertentangan, lalu memberikan solusi yang tepat tanpa menimbulkan perpecahan, dan pintar dalam membesarkan hati orang lain. Seperti itulah triks untuk menjadi pribadi tenang yang bisa kamu pelajari dan pahami untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video dalam channel Belajar Bijaksana ini bisa menjadikan sebuah inspirasi, motivasi dalam kehidupan sehari-hari kamu. Dan jangan lupa, ikuti terus channel Belajar Bijaksana dengan klik tombol subscribe, like dan bagikan ke sosial media Anda agar lebih bermanfaat. Terima kasih.